Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pranatasari. Saya adalah mahasiswa Universitas Karya Husada jurusan S1 Keperawatan. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang uji korelasi person dengan SPSS dengan variabel X-nya yaitu tingkat pengetahuan merawat dan variabel Y-nya kepuasan pasien. Baik, kita mulai. Baik, kita akan memulai membahas uji korelasi person dengan SPSS. Sebelumnya, yang harus kita ketahui adalah apa itu konsep dasar analisis korelasi. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau kita simbolkan dengan R. Sederhananya, uji korelasi itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel X dan variabel Y, di mana jenis hubungannya dapat bersifat positif dan negatif. Dinyatakan bersifat positif jika kenaikan variabel X diikuti dengan kenaikan variabel Y. Sebaliknya, dinyatakan negatif jika kenaikan variabel X tidak diikuti dengan kenaikan variabel Y. Untuk derajat hubungannya juga dapat kita ketahui nanti apakah antar hubungan variabel X dan Y itu apakah ada korelasi atau mungkin berkorelasi sedang atau justru berkorelasi sempurna. Baik, untuk memulai langkah-langkah menginput data menggunakan program SPSS, di sini saya sudah mempunyai hasil penelitian yang saya rekap di program Excel. Bisa kita lihat di sini ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya adalah pengetahuan merawat dan variabel Y-nya adalah kepuasan pasien. Di sini saya menggunakan 30 responden, bisa dilihat di sini datanya sampai 30. Berarti di sini saya ingin melihat apakah ada keterkaitan antara pengetahuan merawat dan kepuasan pasien. Langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama kali yaitu masuk ke program SPSS-nya. Kita klik program SPSS-nya, akan muncul seperti ini. Kita klik dulu variabel view. Untuk name-nya di sini kita rubah menjadi X untuk baris pertama dan di baris kedua kita rubah menjadi Y. Seperti ini. Lalu untuk desimalnya kita atur saja ke 0 di baris pertama dan kedua. Ini desimalnya kita rubah menjadi 0, baris pertama dan baris kedua. Lalu untuk label kita rubah menjadi pengetahuan merawat untuk baris pertama, dan di baris kedua kita rubah menjadi kepuasan pasien. Seperti ini. Ini kita lebarkan dulu supaya terlihat. Oke, sudah seperti ini. Kita balik ke data view. Nah, di sini bisa kita lihat variabelnya untuk kolom pertama dan kedua sudah berubah menjadi variabel X yaitu pengetahuan merawat dan variabel Y yaitu kepuasan pasien. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke Excel. Kita kembali ke data yang tadi sudah kita miliki, di mana di sini ada 30 responden. Yang pertama kita lakukan yaitu mengcopy data dari Excel tadi dengan cara kita blok data dari pertama sampai 30 responden tadi. Selanjutnya klik kanan, kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS.
kita klik seperti ini, klik kanan kembali, kita paste. Nah, di sini akan muncul semua data yang kita simpan di Excel tadi. Bisa kita lihat di sini datanya sampai 30 responden. Oke, setelah seperti ini, setelah datanya muncul, kita klik menu Analyze di sini. Kita cari menu Correlate, lalu kita pilih Bivariate. Nah, setelah seperti ini, kita blok untuk kedua data ini. Setelahnya kita pindahkan ke kolom variabel seperti ini. Setelah pindah ke kolom variabel, untuk correlation coefficient-nya kita klik di persen karena kita menggunakan uji korelasi persen. Lalu untuk test of significance-nya kita pilih yang two-tailed. Selanjutnya untuk flex significant correlation-nya kita beri tanda centang seperti ini. Setelah semuanya selesai, kita pilih OK. Nah, setelah kita pilih OK tadi, akan muncul hasil output data yang kita uji tadi. Nah, ini adalah hasil output untuk analisis korelasi antar variabel X dan Y, di mana sebelum menyimpulkan apakah ada korelasi antar variabel X dan Y, kita harus memahami dulu konsep dasar korelasi tadi. Baik, kita lihat di sini untuk dasar pengambilan keputusannya disebutkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Namun jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kita kembali ke hasil input yang kita sudah temukan tadi, di mana hasil korelasi antar variabel X yaitu pengetahuan merawat dan variabel Y kepuasan pasien ditemukan untuk signifikansinya yaitu di angka 0,000. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan tadi, disebutkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan merawat dan kepuasan pasien yang dari data yang kita temukan yaitu berkorelasi karena hasilnya di bawah 0,05 atau di sini kita temukan hasilnya 0,000. Berkorelasi itu atau dapat kita sebutkan dengan kata lain yaitu berhubungan. Nah, selanjutnya untuk derajat hubungannya kita kembali ke pedoman derajat hubungan korelasi persen tadi. Di sini disebutkan jika nilai persen correlation-nya 0,00 sampai dengan 0,20 sama dengan tidak ada korelasi. Jika nilai persen correlation 0,21 sampai dengan 0,40 sama dengan berkorelasi lemah. Jika nilai persen correlation 0,41 sampai dengan 0,60 sama dengan korelasi sedang. Jika nilai persen correlation 0,61 sampai 0,80 sama dengan korelasi kuat. Dan jika nilai persen correlation 0,81 sampai dengan 1,00 sama dengan korelasi sempurna. Kita kembali ke output data yang kita miliki tadi. Di sini untuk persen correlation-nya antara variabel X atau pengetahuan merawat dan variabel Y atau kepuasan pasien, kita peroleh data 0,649 di sini. 0,649. Di derajat hubungan tadi sudah disebutkan jika nilai correlation persennya berarti yang kita miliki ada di rentang ini 0,5
0,61 sampai dengan 0,80. Data yang kita miliki tadi kan hasilnya 0,649. Berarti ada di rentang 0,61 sampai 0,80 yang artinya berkorelasi kuat. Berarti dapat disimpulkan pengetahuan merawat berkorelasi kuat dengan kepuasan pasien. Kemudian jika kita ingin melihat arah hubungannya antara variabel X dan Y apakah positif atau negatif, kita lihat dari hasil person correlation yang kita peroleh. Di sini hasil person correlation-nya untuk pengetahuan merawat dengan kepuasan pasien kita peroleh hasil 0,649 yang berarti pengetahuan merawat berkorelasi secara positif dengan kepuasan pasien dengan derajat hubungan yaitu korelasi kuat. Baiklah, demikian video singkat penjelasan dari saya tentang penjelasan uji korelasi person dengan SPSS. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.